Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat datang kembali dalam God's News Channel. Bersama saya Elfrianto, senang sekali bisa kembali menyapa saudara-saudara semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Dan harapan kita semua tentunya kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Nah baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami datang kembali di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami, agar firman ini boleh menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-7. Saudara boleh membaca keseluruhan pasal ini, tapi pada kesempatan ini kita akan baca di ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Baik, puji Tuhan. Saudara di Tuhan, dari kisah Yakub ini kita belajar bahwa kehidupan tidak selalu menjanjikan keadilan bagi kita. Sekalipun mungkin kita sudah berusaha, sekalipun mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik yang dapat kita lakukan, tetapi akan ada kejadian atau hubungan dengan sesama kita yang kemudian akan mendatangkan kerugian bagi kita. Tidak menutup kemungkinan mereka adalah orang-orang terdekat kita, orang tua mungkin, mertua kita seperti yang dialami oleh Yakub, bahkan sahabat-sahabat terbaik kita mungkin. Nah, seperti itulah yang dialami oleh Yakub. Bagaimana dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Yakub telah berusaha bekerja keras dan melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja mertuanya yaitu Laban mencurangi Yakub. Ketika Laban mengatakan bahwa kambing domba yang berbintik-bintiklah yang akan menjadi upah Yakub, maka Tuhan membuat ternak itu kemudian sesuai dengan apa yang Laban katakan. Meskipun tujuan Laban sebenarnya adalah mempersulit situasi Yakub, karena dalam posisi itu tidak mungkin semudah itu untuk membuat atau mengharapkan anak-anak kambing domba itu kemudian lahir sesuai dengan apa yang diucapkan Laban. Nah, melihat hal itu, Laban mengubah upahnya dengan berkata bahwa kambing domba yang berbelang-belanglah yang akan menjadi upah Yakub. Dan kita lihat bahwa sekali lagi Tuhan membuat ternak itu berbelang-belang. Tuhan luar biasa. Begitu seterusnya sampai 10 kali. Firman Tuhan mencatat bahwa Laban berusaha mengubah kesepakatan itu sampai 10 kali. Dan setiap kali rencana itu berubah, Tuhan mengubahnya menjadi suatu kebaikan bagi Yakub. Laban terus mengubah upah yang telah disepakati, dan Tuhan selalu membela Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sekalipun Tuhan membiarkan Laban berbuat jahat kepada Yakub. Dan demikian juga dengan saudara dan saya, kita percaya tidak akan sekalipun Tuhan akan membiarkan orang-orang berbuat jahat terhadap kita. Firman Tuhan katakan, "Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Hingga akhirnya Yakub tidak berkurang, malah Yakub semakin bertambah-tambah di dalam kekayaannya, saudara. Apa yang Tuhan lakukan bagi Yakub menunjukkan pemeliharaan dan keadilannya yang sempurna.
Pembelaannya nyata dalam kehidupan Yakub, sekaligus meneguhkan hati kita yang membaca, yang melihat kisah ini, saudara. Nah, saudara, hari ini bila kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak adil, situasi yang tidak baik, situasi yang mungkin merugikan kita, mungkin kita dicurangi oleh teman, kita dijahati oleh orang lain, kita mungkin dicurangi oleh keluarga atau bisnis kita dirusak, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik dan teruslah mengandalkan Tuhan. Mari letakkan kepercayaan kita kepada firman Tuhan, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Tuhan pasti akan bertindak pada waktu yang tepat. Ketika Yakub selalu melakukan yang terbaik serta hidup seturut firman Tuhan, maka Tuhan menolongnya dan mendatangkan mujizat dalam kehidupannya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya, sekalipun jalan itu serasa tidak mungkin bagi kita. Di sanalah kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Tuhan juga tidak pernah tidur. Kita percaya bahwa matanya senantiasa melihat setiap kita selagi kita terus berbuat benar. Dan kita juga percaya bahwa ketika saatnya tiba, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan membukakan jalan-jalannya bagi kita. Ketika Tuhan sudah membuka jalan, maka percayalah bahwa tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Firman Tuhan katakan bahwa sekalipun manusia merancangkan, mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan merancangkan setiap rancangan jahat manusia menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya sedang mengalami situasi yang sulit pada saat ini? Jika ya, ini adalah saat yang tepat untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara dan saya meyakini bahwa ketika kita terus berusaha hidup benar, maka Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita? Mari pegang setiap kebenaran firman Tuhan, karena firman-Nya adalah firman yang hidup, firman yang akan memerdekakan dan akan membebaskan setiap kehidupan saudara dan saya dari segala belenggu yang mungkin hari-hari ini sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami percaya bahwa firman yang berlaku bagi bapak-bapak gereja, firman yang berlaku bagi tokoh-tokoh Alkitab, firman-Mu juga berlaku bagi setiap kehidupan kami sampai saat ini. Itu yang kami percayai, dan sesuai dengan kebenaran-Mu pada hari ini, seperti Engkau telah menolong Yakub, seperti Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi kehidupan Yakub, kami juga percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik juga sedang terjadi dalam kehidupan kami dan akan senantiasa kami alami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk terus memegang firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini. Terus berpegang pada firman Tuhan, terus berpegang pada setiap janji-janji Tuhan. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan untuk hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.